Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali lagi di video kali ini, dan yang akan chit-chat dengan Mariska kali ini sudah siap di Manado. Ada Bapak Jimmy Mokolensang. Pak Jimmy adalah seorang pengacara dan saat ini sedang menikmati liburan bersama keluarga di Manado. Terima kasih atas waktunya Pak Jimmy. Selamat pagi waktu Manado, Pak. Selamat pagi, Bu Mariska. Ya, ini so lama di Manado atau baru cuma ini gara-gara pilkada sebagai tim sukses, atau memang rencana memang ingin Natalan di Manado, atau satu paket semuanya? Oke, saya di Manado ini udah sejak ini kampanye, karena saya adalah ketua BSPN, Badan Pemenangan Saksi Nasional Sulawesi Utara untuk PDIP, dan dipercayakan oleh Pak Oli dan Pak Stefan sebagai ketua saksi di tim kampanye kemarin. Saya ketua bidang saksi yang mengurus seluruh saksi di Sulawesi Utara dari pasangan ODSK. Dan saya dari bulan Oktober paling 2-3 kali pulang Jakarta. Kebetulan ada bangun rumah di Tomohon, ya so betah-betah sedikit di Tomohon sekarang lagi. Jadi sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui ini kalau Ya, pepatah bilang. Dingin sekali, sudah 2 hari hujan terus dari Natal. Oh iya, sebelumnya selamat Hari Natal buat Bapak dan keluarga ya, sukses. Ya, selamat Natal juga. Jadi ini Natal ini sukacita karena sukses juga menghantarkan Pak Oli dan Pak Stefan ini. Sudah ditetapkan KPU. Jadi Natal ini semua sumringah ya, bersukacita walaupun di tengah pandemi. Ya Pak, boleh cerita sedikit Pak, sedikit apa campur-campur ini Pak Manado, bahasa Indonesia, suka duka itu waktu jadi saksi waktu itu, kalau kita boleh throwback sedikit Pak itu. Tapi enggak terlalu tegang kan Pak, karena memang survei udah jauh ya di atas 50%, jadi mungkin agak sedikit nggak terlalu tegang mungkin. Oke, suka dukanya banyak. Sukanya sih kita bersukacita karena satu, kita baru menang ya. Saksi adalah badan saksi yang kita bikin pelatihan kabupaten kota. Jadi saya muter, ada tim kami muter, ada pelatihan khusus bagi TOT. Kita bikin TOT di tingkat cabang. Jadi gini, kita kemarin kenapa ditunjuk Pak Oli sebagai saksi, dan kita tidak melibatkan partai lain karena ada hal-hal yang sangat rahasia yang kita tidak bisa jelaskan kepada teman-teman partai lain yang tergabung dalam ODSK. Karena kita ada badan saksi sendiri dari PDIP. Dan yang kita lihat yang paling siap saksi itu hanya di partai kita, yang lain tidak ada saksi. Kita ada saksi di TPS, di luar TPS ada saksi Gurakli yang mengkoordinir untuk datang ke TPS. Jadi kita sudah bagus kemarin. Jadi puji Tuhan, saksi. Karena kunci kemenangan itu bukan di hasil kampanye, hasil survei. Di saksi. Di hari H. Di hari H kita kawal saksi. Iya, saksi. Kalau kita saksi lemah, karena terbukti yang lawan kita kadang-kadang nggak ada saksi itu. Kalau kita sudah siap, kalaupun masuk di MK nanti kita sudah siap dengan bukti-bukti, karena kami memang kawal dari orang datang ke TPS, ini kita kawal semua. Dan kita syarat untuk jadi saksi di PDIP di kemarin itu kita harus ada Android. Partai atau tidak apa-apa, itu harus kader partai atau kalau jadi saksi atau yang jadi saksi kita ambil dari kader partai, dan ada yang relawan yang mau ini karena sangat rahasia sekali. Karena kami paling siap, setiap saksi harus ada Android, karena pada hari H kami sudah nggak perlu pakai quick count lagi. Kita sudah sore hari kita sudah tahu kemenangan kita, karena kita di TPS setiap saksi ada Android. Itu jadi langsung update data untuk satu hari kita sudah tahu sekian persen, kita sudah tahu kemenangan kita.
Oke, sekarang kalau kita boleh, karena kan Pak Jemi juga adalah seorang pengacara tuh. Pernah beracara itu, ini ada fenomena, berarti ada katanya ada peningkatan dari 2017, 2018 ke 2020 soal banyaknya atau jumlah laporan atau apa? Bukan laporan, gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tidak bicara karena mungkin di Manado tidak ada, di Bolmong mungkin ada ya satu. Itu bagaimana sebenarnya? Manado paham menggugat. Oh, Mereka mengajukan permohonan ke MK. oh, saya pikir cuma di Bolmong, ternyata di Manado juga. Bolmong itu PDIP, tetapi karena Bolmong ada, tapi kita di Manado juga kita Andre Ang dan Rijat Sualang sebagai terkait. Oke. Kalau di Bolmong kita pemohon. Oke. Saya tidak ikuti di Bolmong karena di sana mereka pakai lawyer sendiri. Harusnya kan kalau kader partai wajib ada BBH. Kita ada bantuan hukum BBHAR namanya itu. Kita kebetulan Korwil Sulut juga, jadi saya juga yang menangani bersama tim yang ada di Manado. Oke, itu Bapak boleh sedikit memberikan sedikit pelajaran bagi mungkin viewer yang mungkin belum begitu paham tentang bagaimana beracara, tentang bagaimana melakukan gugatan atau mungkin ya. Karena kalau bilang di Manado yang saya baca malah itu yang saya tahu 2% katanya kan. Tapi kalau ya, itu tidak begitu. Jadi siapa saja yang merasa hasil perolehan suara ya, bukan tindak pidana pilkada, harus dibedakan itu. Tindak pidana pilkada. Ya, ini kan mengenai sengketa hasil suara yang hasil. Jadi harus dibedakan itu. Kalau ada kecurangan itu kan misalnya ada money politik. Ya, siapa yang memberikan money politik itu yang misalnya ada tim sukses. Itu menyangkut pribadi orang, itu pidana, tingkat pidana dalam pilkada gitu. Tapi kalau sengketa itu misalnya ada salah perhitungan di TPS ini, ada merasa ini waktu pilkada kemarin misalnya tidak ada salah satu saksi tidak menandatangani surat suara karena ada kecurangan dan lain-lain. Jadi harus dibedakan gitu. Jangan itu masalah tindak pidana. Kalau tindak pidana kan selesaikan di Panwas, Bawaslu itu. Itu pribadi orang. Tidak mempengaruhi hasil. Kalau hasil kan itu dari hasil itu yang digugat karena misalnya dari pihak paham menggugat Manado ini, dia minta supaya Malalayan dan Mapanget menurut mereka ada kecurangan, maka mereka mengajukan permohonan di MK namanya. Nah, kami sebagai Andre Ang dan Richard Suarang adalah sebagai terkait yang mereka mohonkan kan kepada KPU. Berdasarkan penetapan KPU mereka tidak puas dan mereka gugat MK, masuk gugatan namanya permohonan yang dilakukan oleh pihak paham. Oh, jadi maksudnya itu yang perselisih suara yang hanya harus katanya 2%. Itu bukan seperti itu ya. Untuk menggugat tuh harus beda. Ada lupa pasal berapa diatur bahwa dia tidak mau jadi kalkulator di sana, jadi mau tidak mau jadi kalkulator. Jadi kita putus gitu. Jadi mereka juga lihat periksa materi pokok perkaranya. Itu berapa hari sebelum baru pas penetapan KPU? Beberapa hari setelah itu baru. KPU pemohon yang merasa merugikan hasil putusannya itu melakukan 3 hari. Jadi setelah paling lama 3 hari, 3 hari kerja loh. Yang kemarin kan mereka tanggal berapa ya, hari Jumat 2 minggu kemarin. Jadi Jumat, Senin, Selasa. Jadi Selasa malam waktu jam 22 mereka mengajukan permohonan di MK. Nah, dan setelah itu ada 3 hari masa koreksi untuk kalau ada perubahan.
Itu terhitung dengan perhitungan hari itu terhitung dengan hari Natal atau apa, atau lompat gitu tiga? Jadi nanti hari terakhir ada 3 hari itu jadi hari libur tidak, pokoknya harus hari kerja. Hari Natal kan hari Kamis. Kemarin terhitung ada, jadi mereka Selasa terakhir kemarin masukin, setelah Rabu hitung Rabu Kamis kan tidak, Jumat kan tidak, Sabtu tidak. Jadi Senin itu perubahan terakhir. Kalau ada koreksi-koreksi permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini paham, nanti hari Senin Selasa terakhir baru kita. Jadi cuma Malalayang yang digugat itu Malalayang sama Mapanget. Oh, dua itu. Oke. Menurut Bapak sendiri sebagai seorang lawyer, ya itu peluangnya gimana menurut Bapak? Kalau saya baca, saya tidak mendahului, tapi kalau saya baca materi permohonannya itu, ya kita lihat cuman salah-salah aja dibuat, itu tidak ada. Jadi petitumnya berbeda, permohonan berbeda, jadi aneh bagi saya. Tapi ya biarlah kita berproses yang ya karena mereka juga punya hak untuk ya jadi itu ya. Semua ya kalah, tapi jangan hak itu asal-asal kita memohon gitu, asal ada proses ini dan lain-lain dalam tanda kutip ya. Ya kita harus profesional. Kalau lihat aja, kalau merasa memang kalau ada yang saya lihat banyak masalah yang mereka pokok perkaranya mereka itu masalah sengketa pidana, sengketa pemilu itu. Jadi maksudnya itu ranahnya Bawaslu ya, ya. Apa biarlah itu berproses ya. Kami dari tim AAR Jadwalan ya siap untuk meladenin gitu. Oke. Ini Pak, setelah kita ngobrolin soal itu perselisihan hasil pemilihan kepala daerah itu, sekarang saya mau kembali ke Bapak tuh. Bapak tuh sebenarnya tuh tertarik mana sih? Jadi lawyer atau politisi atau banyak kan? Iya, kalau di sini Pak, kalau di Amerika tuh kebanyakan lawyer tuh ya udah ke situ ya berpolitik juga gitu. Saya sih kalau ada kesempatan, mumpung ini masih muda ya, kita berkarya. Saya juga kan ini ini kebetulan ditugaskan sebagai kepala badan saksi di Sulawesi Utara, khususnya dari ditunjuk oleh PDIP. Ya saya dan sebagai profesi sebagai lawyer, memang rata-rata di badan saksi itu ada teman-teman lawyer yang saya rekrut semua teman-teman supaya. Kok saya tidak diajak Pak? Saya kan lawyer. Nggak bercanda. Nggak bercanda Pak. Aja jadi politisi, jadi masuk di Tomon, kan jadi anggota dewan tuh nanti. Oh, sendak mau pulang Pak, semua di sini. Di sini lagi planning untuk tertarik juga sih menyelesaikan sekolah, karena required kita kalau mau beracara di sini, it's required tuh harus ngambil LLM Pak. Iya, tahu. LLM di University of Washington 1 tahun. Baru kalau lulus baru teks bar di sini bahasanya bar exam, kalau lolos baru bisa beracara di sini. Yang kalau saya lihat permohonan sudah berpengalaman lah ceritanya ya ikut. Iya. Lihat permohonan mereka itu ya kalau mau lihat asal-asal, yang penting ada gugatan lah daripada mungkin kalau tidak. Karena selisihnya udah jauh banget juga. Selisih, ya kan. Ya 36 atau berapa gitu ya, berapa persen lah ya. Nah ini kalau sebagai seorang lawyer, Bapak melihat sekarang ini banyak juga yang tertarik ke dunia politik itu, apakah memang ya Bapak melihat fenomena ini juga memang
Ya, mereka ya karena kayak Bapak tadi tuh bisa dijelaskan secara lebih detail lagi. Beti-beti kata Bapak, beda-beda tipis tuh antara lawyer sama politisi itu beda-beda tipis tadi Bapak bilang tuh. Kalau bisa dijelaskan maksudnya Ya beda-beda karena apa tuh? pengalaman yang kalau saya lihat, ya saya belum pernah ke Amerika sih, tetapi kalau saya baca anggota dewan, anggota kongres, semua itu hampir sebagian besar berlatar belakang orang hukum, ya mungkin dari lawyer, ada jaksa dan lain-lain. Jadi ya kan, yang nggak tahu ya. Begitu juga saya sangat setuju. Begitu juga di Indonesia sebaiknya orang yang masuk itu supaya apa? Karena kan di Ngerti dalam hukum ya, Bang. nanti anggota dewan, Nah, iya orang orang praktisi lah. Karena kan dia kan membuat bikin budget orang keuangan, mengambil budgeting, bikin undang-undang dan lain-lain itu harus orang ngerti hukum gitu. Kalau orang awam terus masuk gimana? Repot. Jadi sebaiknya kalau bisa kan lebih bagus kalau lawyer-lawyer masuk, kan banyak sekarang di anggota dewan sekarang mumpuni karena sudah ada gitu, nggak perlu hire lagi jadi staf ahli khusus bidang ini karena sudah ada lawyer gitu. Jadi dengan eh, sekarang dengan ya bisa dibilang ya nyaris berwarna merah langit di Sulawesi Utara walaupun tidak semua tapi nyaris warna merah. Bapak berarti nanti sudah bersiap-siap untuk mungkin mau mencalonkan lagi dan kemarin kan Ya, belum berhasil ya. Mungkin ini waktunya, momentumnya Bapak mungkin ini untuk bisa ya, sudah mulai jadi bersiap. jangan kemenangan merah di Sulawesi Utara. Kita kan cuma lepas di Boltim kemarin dari gubernur, baru 7 kabupaten kota, wali kota dan bupati hanya lepas itu kami di Boltim gitu kemarin. Karena beliau juga karena kemarin nggak mau pakai tim kita gitu. Padahal kita, kalau tadi menyangkut untuk peluang ya, kita kan petugas partai kalau di PDIP istilahnya, siapa kapan saja bisa ditugaskan gitu. Ya untuk lihat kita kan siap semua, kalau PDIP siap gitu. Tidak beda dengan partai lain, kita sudah partai yang udah punya ISO, sudah penetapan ISO internasional, jadi udah partai modern gitu. Kalau ya kita bukan mau bilang partai-partai ada yang partai baru yang ya oke, tapi masih jauh lah, kita udah siap sudah siap semua lini gitu Ya. di untuk PDIP ya, apalagi kemenangan kita ya mungkin next dari Sulut tadinya cuma 3 kursi ya mungkin jadi 4 jadi 5 kursi ya, kita nggak tahu, kita lihat ke depan kan, Iya, iya betul. tinggal Dan gimana. saya senang melihat di PDIP itu banyak kader muda ya yang jadi Ya, gitu. Itu bagaimana Bapak sendiri melihat ini seperti apa? Banyak sekali kader muda. ya memang di kita perekrutan kader sekarang udah lebih ini lagi gitu sekarang. Lihat aja sekarang kader-kader yang di Manado, anggota-anggota itu muda semua loh, dari PDIP, dari Minasa provinsi, paling ada tinggal 1-2 orang yang umur di atas 50-an ke atas, tapi selebihnya di bawah 40. Jadi memang kami sudah siap karena kami kan ada pengkaderan, ada pelatihan-pelatihan baik di kecamatan, kabupaten kota, di kabupaten, di provinsi, dan kami mengutus di DPP sering ada pelatihan saksi, pelatihan hukum, banyak nelayan dan lain-lain. Kami sering tiap bulan itu dikirim. Itu yang ada yang saya tahu, kalau partai-partai lain agak belum ada, kalau saya lihat mungkin ada, tapi kalau kita memang rutinitas. PDIP sudah siap karena kita sudah partai modern gitu, sudah siap dengan milenialnya. Kemarin tuh milenialnya gila banget, itu tim sukses milenial, mereka sangat sangat maju gitu dan sudah siap. Makanya kami kemarin menang itu karena memang sudah siap gitu, yang lain mungkin belum siap. Ya itu saya lihat anak-anak muda sekarang tuh agak tertarik ke dunia politik ya dibanding yang lalu-lalu. Sekarang udah mulai itu mungkin karena
pengaruh Pak Jokowi kah atau Ibu Mega kah, Pak Oli kah atau apa? Memang sudah saatnya anak-anak muda berkarya sekarang dengan pandemi yang ada di seluruh Indonesia dan dunia. Jadi anak-anak muda sekarang tampil melalui lebih pintar kan main apa nih teknologi, main ini. Kalau orang tua, makanya kami kemarin saksi wajib punya Android dan saksi kami di atas di bawah 40. Kalau ada di atas 50, kami sarankan anaknya aja yang ganti gitu. Jadi kami memang iya benar, ini fakta kemarin di lapangan, karena kita kan mau input data. Mau input data kalau kita tidak tahu teknologi informasi melalui sekarang apa namanya 3G dan lain-lain itu kan gimana kita bisa. Jadi kita memang benar udah siap. Sekarang malah 5G, Pak. Dulu 3G, Iya sekarang makanya. Iya, Pak, makanya udah lebih canggih lagi. Anak-anak SD masih udah canggih banget. Gitu. Jadi itulah apa namanya kami di PDIP memang nggak yang umur-umur saksi yang di atas 50 kami nggak terima. Kalaupun dia memang udah lama kami menyarankan untuk ganti anaknya. Dan itu ternyata mumpuni di lapangan saksi. Jadi hari kita jam 3 sore udah ketahuan kalau quick masih baru acak. Kalau kami udah ada langsung ketahuan, langsung masuk di pusat data penghitungan data di PDP provinsi, udah dapat kita kemenangan berapa persen sudah ada dan itu valid gitu. Dan itu juga menandakan untuk mencegah kalau ada kecurangan suara dibawa ke kecamatan berubah, itu kan sudah bukti kami. Iya. Karena setiap ini kami sudah foto, ada selain Android kami sudah foto hasilnya, itu bukti kami. Kalau partai lain kemarin nggak siap loh, kasihan kalau saya lihat. Calon-calon lain saksinya nggak ada saksi tapi cuma melongok-melongok di PPS. Kalau kita sempat berargumen dengan PPS dan yang PPK di lapangan gitu. Kalau ada orang kita nggak diakomodir, kami tanya kenapa ini begini, kan begini, kenapa nggak tidak terdaftar. Pokoknya kami sudah siap dari yang kecil-kecil. Makanya itulah kemenangan kita kemarin karena kami siap, lebih siap dari mereka lah. Itu yang bayar siapa, Pak, tuh saksi-saksi? Atau sukarela? Saksi itu biasanya calon yang bayar. Saksi dibayar oleh calon. Calon yang ada yang mereka wajib karena mereka kan nunggu dari pagi sampai jam 7 pagi kan mereka harus standby. Nggak boleh begadang malamnya, pokoknya mereka udah siap lah kemarin. Jadi puji Tuhan kita berhasil, saksi-saksi kita melaksanakan tugas dengan baik. Oke, jadi apa tuh kira-kira 5 tahun ke depan tuh, Pak Jemi? Planningnya apa tuh? Progresnya apa nanti di ya setelah periode kedua Pak Oli nanti? Mau banyak di Manado kah atau tetap bolak-balik Manado Jakarta atau? Ya, jadi kalau saya sendiri kan saya tetap menjalankan tugas sebagai seorang lawyer. Juga kan dengan Pak Oli di FKPKB PGI kan mengatur seluruh kaum bapak seluruh Indonesia di bawah PGI. Pak Oli ketua, saya sekretaris eksekutifnya, pelaksana harian di sana, saya sebagai seorang lawyer. Ya kebetulan saudara ada rumah di sini Kolongan dengan Tomon, jadi ya enak lah. Ini pulang udah seminggu di Natal di sini, istri saya pagi ini jemput datang. Untuk ke depan ya ini seperti kan petugas partai kami siap kalau untuk mau dicalonkan ya, kalau saya mau dicalonkan di Mitra ya saya siap, untuk DPR RI saya siap. Hanya dua pilihan, di Mitra atau di DPR RI, atau mungkin aku mau calon di DKI supaya berani bertanding di tempat orang lah, jangan di kandang sendiri. Bapak sendiri di Jakarta kan sebagai lawyer udah bertanding di tempat orang. untuk jadi anggota dewan nanti. Ya, saya lebih itu kan di Jakarta juga banyak cukup terkenal juga kan. Jadi ya. Ya. Iyalah. Tantangan lebih besar di sana lah. Di Manado nggak, kalau menjadi lawyer susah lah, kita nggak sesuai dengan lawyer sih nggak cukup. Mungkin itu Pak, kalau di Manado itu pro bono ya.
Ya, enggak. Aku kan ada partner Kan sini kalau teman-teman. katanya kalau bilang tuh kalau terlalu murah bayarannya ya mending gratis lah, nggak usah bayar kalau terlalu. Oh iya, kita kan lawyer kan nggak harus semua dibayar. Ada yang perlu kita bayar, ada yang perlu ya kayak gini. Ada Jadi kalau orang di mau ada ya cerai ya. bantuan hukum saja kan, Iya, nggak usah perlu. ini contoh satu case. Saya sih nggak pegang kasus cerai, saya tolak. Cuman orang datang di kita, Kenapa nggak gini mau Pak, pegang kasus cerai, Pak? Rata-rata tuh lawyer nggak mau pegang kasus cerai, katanya takut tabur tuai gitu lah, kena ke kita gitu. Itu Pak. nggak juga. Tapi kan aku nggak gini. Jadi aku tetap terima. Aku dua bikin penawaran ke dia. Aku tanya, dia kan rata-rata kan mau datang gratis. Walaupun orang kaya, Saudara, saya, teman atau kok gratis? saya tanya ke dia, ibu waktu ibu atau waktu kawin berapa biaya perkawinan? Kaget mereka. Kan mewah-mewah. Kok sekarang pas waktu cerai mau bayar murah? Iya, jadi langsung iya, ya kan waktu kawin mewah-mewah, bikin di hotel berbintang, terus undangan dengan ratusan juta. Begitu Kok cerai sekarang 25 juta ditawar sampai tawar lagi. Aku kalau di sudut, aku kasih ada teman. Aku kalau di Jakarta aku pasang 100 juta cerai. ya Kalau kan? enggak ya udah cari tempat lain. Kalau enggak ya syukur, memang aku enggak mau nangani. Tapi ada juga puji Tuhan ada yang mau bayar. Tapi beberapa yang saya pegang orang bule. Ya, itu enak, bayar. Pokoknya sudah ini langsung bayar. Mau cabut pun sudah dibayar. Ke orang Indonesia boro-boro. Bapak sudah sangat mengenal karakter. Apalagi kalau teman ya Pak ya, maunya gratis. Iya, mau yang. Tapi kalau orang bule, saya pegang 3 orang bule enak kok, bayar 150 juta. Masih sementara disuruh cabut dia bayar, langsung bayar. Nggak jadi. Ya udah puji Tuhan, aku memang nggak, tapi dia bayar. Nah, itu hebatnya orang luar ya. Kalau orang Indonesia susah. Tapi tetap harus kita menjadi pengabdian. Kita kan lawyer itu semua harus kita terima gitu. Ya anggap Tapi saja kalau kalau itu menolong lah kan Pak. ya, tapi kalau ada kasus-kasus yang memang hak-haknya kurang atau keperdataan kita rasa kalah, jangan kita terima. Saya nggak mau, saya menolak kalau walaupun dia bayar mahal, tapi saya nggak mau. Ya karena Makanya ya biasa-biasa. dipertaruhkan juga nama baik ya kan kalau Iya. sudah tahu. Nama baik kan kalau mau ambil duit, kalau teman-teman yang di seberang sana, wah, mereka ambil urusan. Kalau saya milih-milih lah, milih-milih dalam arti kalau dasar hukumnya kuat, mari kita bertarung di pengadilan. Kalau enggak, buat apa kita capek-capek? Terus kalah kan malu nama baik. Kalau 50-50 Bapak lihat ya bisa Ya, menang, kalau kalah 50-50 diambil ya juga. 50-50 kita jalan, tapi kalau memang nggak ada dasar hukumnya, terus kita memaksakan, terus kita bikin dokumen palsu dan lain-lain. Karena saya udah pernah terjebak, pernah 1 kali pegang. Kapan Kita tuh? kan nggak tahu kan. Kapan? Ada pernah klien datang, dan itu nggak salah dong. Kalau ada klien datang, kita sempat di itu lapor pidana menggunakan surat palsu. Mana kita tahu orang datang kalau dia pakai KTP palsu. Masa Pak lawyer, kalau setiap lawyer orang datang terus kita bilang harus kita dituduh menggunakan surat palsu kan? Makanya kita harus hati-hati sekarang untuk dokumen harus kita checklist supaya kita sudah pernah terjebak. Dan itu bikin susah diri sendiri ya Pak ya, akhirnya jadinya kayak. Iya. Terus bagaimana caranya keluar dari jebakan itu waktu itu? Gimana caranya Bapak keluar? Saya sempat masuk dan puji Tuhan waktu putusan kasasi adalah kita cuma berdoa. Kita waktu itu masuk sempat 3 minggu dalam Cipinang. Gila nggak orang kita bantu. Mereka menuduh kita 363 menggunakan surat palsu. Tetapi surat yang kami pegang tidak pernah di lab screen. Pernah tidak ada yang di polisi menyatakan bahwa ini palsu. Cuman karena lawan kita raksasa, kita nggak perlu punya, yang punya Indonesia lah. Satu bank yang paling terbesar Indonesia, bank swasta, lawan dia. Jadi ya tapi waktu di pengadilan negeri kita putus 1 tahun 6 bulan, tapi nggak ditahan ya. Dikuatkan di pengadilan tinggi.
saya hanya berdoa, Tuhan kok kita nggak bantuin. Akhirnya waktu di kasasi, Pak Altizar Acosta yang pegang. Waduh, dia kalau seorang pengacara nggak bisa dibeli oleh siapapun. Karena di PNPT dibayar kita dibayar untuk harus ditahan, harus dia masuk penjara. Tapi waktu Pak Altizar Acosta bebas, NO, itu bukan pidana perdata. Jadi itulah, dia kan seorang lawyer dan saya sangat menghargai putusannya yang sehingga kami langsung inkrah kan, putusan kasasi kan inkrah kalau pidana. Tapi belajar Jadi dari itulah, ya, hati-hati ya, belajar dari. karena kita Tapi ya di balik kita itu, nggak tahu ini dokumen dan banyak berkat yang dapat berlimpah-limpah. Setelah itu banyak case-case yang besar yang lumayan kita dapat. Ada saya diangkat satu lawyer di satu perusahaan bank swasta ya termasuk besar di Indonesia, jadi lawyer situ kan lumayan gitu mendapat. Oke, pesan Natal dari Bapak untuk viewer terakhir Pak, ada pesan Natal mau? Pesan Natal untuk seluruh warga Kawanua sedunia, kebetulan saya pengurus K3 juga. Iya. K3 ya yang diakui pemerintah ya Pak, oleh Pak Oli itu. Emang ada yang nggak diakui Pak? Emang ada yang nggak diakui? Oh, iyalah, kalau kita kan dilantik di waktu itu kan oleh 9 Tonas dan Pak Gubernur hadir gitu. Ya, dengan kehadiran beliau berarti kan menandakan secara de jure, de facto dia mengakui kan. Secara de jure, de facto dia datang kan, tiap acara kita diundang. Ya udahlah, kita nggak mau permasalahkan mana yang itu, marilah kita bersatulah, jangan karena jabatan untuk mencari nama dan lain-lain. Kita Kawanua nggak pernah bersatu dari dulu. Kapan kita mau jadi Sito Timoto Samratulangi? Saatnya kan? Bersatu ya Pak, ya benar juga. Ya, nah, pesan Natal bagi seluruh warga Kawanua yang ada di seluruh dunia, di Amerika dan di Indonesia dan Sulawesi Utara, biarlah damai Natal ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita dikuatkan iman, selain iman kita harus kuat kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita cuma imun kuat, tapi kalau nggak punya iman, kita juga akan dipanggil di Bapak Yesus. Makanya kita harus kuat iman dan imun, jaga kesehatan, ikut protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah itu, pakai masker, nggak boleh berkerumun di tempat banyak orang. Ini Natal sepi, banyak makanan tapi orang pada takut mau datang sekarang. Jadilah daripada banyak tamu terus nanti malah ya, klaster baru. Biarlah damai Natal ini menutupi duka cita yang ada, yang sekarang orang udah ketakutan pandemi. Padahal menurut saya kemarin DBD yang meninggal di Indonesia itu hampir 40.000 dari Januari sampai sekarang. COVID itu cuma sekitar 16.000, tapi orang lebih takut COVID daripada DBD. Nah itu kenapa? Biarlah ini kan cara-cara si iblis yang tidak mau dia bikin rusak otak kita kan. Malah kita supaya kita damai Natal dan menghadapi tahun 2021 nanti kan sudah ada vaksin. Semoga itu vaksin. Karena ini kan COVID kan dibuat oleh manusia kan ini. Dibikin di Amerika sana ini di Cina ini kan, benar atau tidak tapi fakta itu kan tidak bisa. Nah, kita siap menghadapi itu. Saya kira itu aja Ibu. Terima kasih sudah mengundang saya untuk. Ya, salam buat Ibu, nanti mau ke airport berarti jemput Ibu ya. Udah anak saya sudah jemput dalam perjalanan. Ya, udah keenakan tinggal di Tomo, jadi udah nggak mau keluar rumah sekarang. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Salam buat Ibu, anak-anak semuanya. Ya, makasih. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Bapak Jimmy Mokolensang. Dan seperti biasa ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hi, and welcome back to another tip from Marty. Today, we're going to talk about when we're in the process of building a house, which we mentioned before, that we're going to hire a very large construction company to do that. It's me. So I'm going to be out there pounding the nails and pouring the concrete and cutting all the wood and doing the vast majority of the work there.
And I'm looking at this as this is going to be a full-time job aside from my regular full-time day job. So my plan is to work my 40-hour week at my current job, the paying job, and then we go home, we'll step out the door and start working and work 4 or 5, maybe 6 hours a day, 5 days a week, and then a full day Saturday and maybe a partial day Sunday to get in another 40 hours consistently. But it doesn't matter if I'm just putting in all the time, because if I'm wasting my time while I'm there, if I'm wasting any time, you multiply that over the course of a year, and that's a big amount of time lost. And you can never regain that. So once we start building, we have a 12-hour or 12-month window of opportunity for our construction loan. And so this is what we're going to focus on, is we're going to focus on material handling and setup reduction. As part of that, just today we finished, in preparation for this, we finished building 2 folding tables. And the way they work is they're 3 feet wide by 4 feet long, but they split in half. And what happens is, it's almost like a pair of folding sawhorses. When you pull the tops apart, there's 2 pieces that form the one top. When you pull them apart, they actually rise up and then they actually fold down on the sides. And you can pick this thing up and carry it around. And it weighs maybe 15 pounds, but it literally takes 5 seconds to lift the sides, slide them together, they lay flat, and you have a nice durable work surface where you're not working off the floor. And that's a challenge that a lot of contractors don't do, is they don't start to think about how are they setting up their work so when they arrive on the job site, they start doing value-added work right away. And so the whole plan that I'm working with is, how do I have setup reduction so that the rule of thumb in the world of lean is to have a single-minute exchange of die, or as they call it SMED for the acronym, single-minute exchange of die. In this case, it's how do we set up to do a job so that within 1 minute, I'm doing something that would add value to whoever owns the home, in this case, us. So that's our major focus of working on the house, and we'll have more tips and tricks that we're planning on implementing and having ready when we're getting ready to build, so that when we do finally get our building permit, we can hit the ground running and make a lot of regular steady progress instead of racing around like crazy trying to use energy to overcome inefficiency. That's a bad move. So again, there's a tip for the day. Plan out your work. Try and figure out in the planning phase, how can you reduce the amount of non-value added activity. In this case, just moving material around doesn't add value. It's only when the material is built and that last nail's pounded where it ties things together and provides something the owner is willing to pay for, in this case us. So I'm trying to figure out how do we become most efficient to suit us so that we work with our time schedule. So that's your tip for the day. Plan ahead and reap the benefits. Again, I'm Marty with Mariska. If you haven't subscribed below, hit one of these buttons here and something neat will happen. You'll be able to subscribe. Thanks a lot and enjoy your day, and you have a great time. Bye.